anak-anak, akhirnya kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Minggu lalu Lause mau buat video, tetapi karena ada suatu hal Lause nggak bisa buat video. Lause mohon maaf sekali kepada anak-anak dan papa dan mama ya. Tapi hari ini kita sudah berjumpa lagi dalam video. Walaupun nggak berjumpa langsung, kita tetap bisa bertemu ya. Nah, untuk informasi, hari ini Lause sudah bagikan jadwal PTS. Nah, karena ini PTS dari pihak sekolah minta untuk dilakukan satu waktu. Jadi Lause nggak bisa bikin dua seperti kemarin karena dari pihak sekolah yang meminta. Jadi diharapkan papa dan mama bisa meluangkan waktunya untuk anak-anak PTS selama 1 minggu ini, dari jam 8 sampai jam 9, lalu kita lanjut dari jam 10 sampai jam 11. Ada spare waktu 1 jam. Kenapa? Supaya anak-anak bisa baca-baca lagi pelajaran yang berikutnya akan diujikan. Seperti itu ya. Lalu untuk kisi-kisinya jangan takut, nanti pasti akan dikirimkan. Mungkin akan dikirimkan sesuai bidang studi. Ya, Lause juga belum tahu, atau wali kelas yang memberikannya semua. Ya. Nah, untuk bahasa Indonesia kalian cukup pelajari latihan yang nanti akan Lause kasih minggu depan. Ya. Jadi gak usah pusing-pusing belajarnya dari mana, cukup pelajari latihan yang Lause berikan ya, karena itu sudah mencakup semuanya dari tema 1 dan tema 2. Makanya tema 2 ini akan dihabiskan pembelajarannya dalam 2 minggu ini ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, pembelajaran 3 sampai pembelajaran 6 ya. Nanti hari Rabu kita masuk lagi subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Hari Jumat kita akan masuk lagi subtema 3-nya, pembelajaran 4, 5, dan 6, dan begitu seterusnya ya. Nanti di Jumat yang terakhir kita akan ada latihan. Nah, ayo kita langsung buka bukunya halaman 53. Kita bersikap sopan saat berkunjung ke rumah teman. Bersikap sopan dilakukan untuk menghormati keluarga teman kita. Dengan begitu mereka merasa senang. Ingat, kalau kita mau pergi ke rumah teman atau bermain ke rumah teman, kita harus sopan ya. Harus ketuk pintu dulu, tanya permisi. Saya mau bermain sama Ino. Ino ada di rumah kah? Gitu ya. Yuk kita lihat, ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut ini. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut ini. Cika dan Ino bermain ke rumah Raka. Cika dan Ino bertemu Ibu Raka. Selamat sore, Bu, katanya. Selamat sore, Ino. Selamat sore, Cika. Raka ada, Bu. Raka ada di dapur. Raka mau membuat agar-agar. Bolehkah kami ikut membantu, Bu? Tentu boleh. Mari kita ke dapur. Terima kasih, Bu. Kami permisi masuk, Bu, kata Ino dan Cika. Wah, Ino dan Cika sangat sopan ya anak-anak ya. Anak-anak ingat, harus seperti Ino dan Cika. Sopan terhadap orang yang lebih tua ya. Atau sopan kepada orang pada saat kamu mau bermain ke rumah teman kamu ya. Lalu kita lihat, jawablah dengan lisan. Ini kita cukup baca saja. Lalu Lause akan membantu anak-anak menjawab ya. Tidak dijadikan tugas. Nomor 1, siapa nama teman-teman Raka yang datang berkunjung? Nama teman-teman Raka yang berkunjung adalah Cika dan Ino. Nomor 2, kapan teman-teman Raka datang berkunjung? Teman-teman Raka datang berkunjung sore hari. Di situ lihat, dia bilang selamat sore, Bu. Berarti harinya sudah sore ya. Berarti waktu pas teman-teman Raka datang berkunjung itu sore hari. Nomor 3, di manakah Raka berada?
Ayo, tadi yang baca, bisa nggak jawab? Raka sedang berada di dapur. Wah, si Rakanya sedang berada di dapur. Nomor 4. Apa yang akan dilakukan Raka? Raka akan melakukan apa, anak-anak? Raka akan melakukan membuat agar-agar. Wah, siapa yang suka agar-agar? Lausa juga suka ya agar-agar ya, enak. Dingin-dingin, kenyal-kenyal gitu ya. Jadi lapar Lausa. Nomor 5. Mengapa teman-teman Raka ikut pergi ke dapur? Karena teman-teman Raka juga ingin membantu Ibu Raka membuat agar-agar. Wah, jangan-jangan nanti habis video ini anak-anak minta nih sama mama nih. Mama bikinin aku agar-agar dong. Ya, boleh aja ya. Kan mintanya sama mama, bukan sama Lause. Yuk, kita lihat halaman 54. Ayo membaca, membuat agar-agar. Raka, Ino, dan Cika membuat agar-agar. Ibu menyiapkan kompor, panci, dan loyang. Ibu juga menyiapkan bahan agar-agar, potongan buah, air, dan gula. Wah, enak banget nih agar-agarnya, ada potongan buahnya segala. Ibu memberi petunjuk kepada Raka, Ino, dan Cika. Cika mengisi loyang dengan potongan buah. Ino dan Raka menyiapkan air dan gula. Ibu lalu memasak agar-agar di dalam panci. Setelah agar-agar mendidih, panci diangkat dari kompor. Agar-agar lalu dituang ke dalam loyang. Cairan agar-agar didinginkan supaya mengeras. Ayo mencari tahu. Coba kamu cari tahu cara membuat agar-agar pada cerita di atas. Jelaskan pada tempat berikut. Nah, ini baru tugasnya anak-anak. Coba anak-anak tulis bagaimana cara membuat agar-agar di kolom yang bawah ini ya. Kalian tulis di situ bagaimana caranya membuat agar-agar. Misalnya, siapkan bahan. Bahannya apa saja? Agar-agar, potongan buah, air, dan gula. Lalu bagaimana caranya? Pertama-tama loyangnya diisi potongan buah. Lalu disiapkan air dan gula. Lalu masak agar-agar di dalam panci. Setelah agar-agar mendidih, panci diangkat dari kompor. Agar-agar dituang ke dalam loyang. Cairan agar-agar didinginkan supaya mengeras ya. Yuk kita lihat halaman 55. Ayo lakukan. Membuat agar-agar harus sesuai dengan petunjuk. Begitu pula dengan membuat segelas teh manis. Lause suka sekali teh manis nih ya. Berikut ini adalah gambar-gambar membuat teh. Beri nomor pada gambar untuk membuat urutan cara membuat teh yang benar. Coba kalian lihat di atas, lihat di layar. Bagaimana cara membuat teh yang benar? Yang pertama, taruh tehnya di dalam gelas ya, taruh tehnya di dalam gelas. Lalu tuang air panas. Itu air panasnya kenapa warna coklat ya? Lalu tuang air panas. Nah, setelah tuang air panas, harus ditambah gula ya. Tadi kan dia bilangnya teh manis. Jadi harus ditambah gula supaya manis. Lalu yang terakhir disajikan ya. Ini nomornya kalian cukup tulis di buku. Coba lihat yang bawah. Ayo menyimak. Sifat benda cair. Teh manis merupakan benda cair. Apa saja sifat benda cair? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Coba dibuktikan. Di dalam gelas, air berbentuk gelas. Dalam botol, air berbentuk botol. Ya, jadi coba kalian ambil air dalam gelas, bentuknya pasti seperti gelas. Tapi kalau air di dalam botol, bentuknya pasti seperti botol ya. Karena itu bendanya cair. Jadi dia
mengikuti wadahnya. Kalau di dalam mangkuk pasti airnya seperti mangkuk. Kalian sudah menonton video yang minggu lalu kan? Nah, seperti itu contohnya. Kita lihat halaman 56. Permukaan benda cair selalu datar. Ya, atasnya itu pasti selalu datar. Coba perhatikan. Botol nomor 1, permukaan air tampak datar. Botol nomor 2, ketika botol dimiringkan, permukaan air tetap datar. Botol 3, ketika botol dimiringkan ke arah lain, air tetap datar. Nomor 3, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, ya. Kayak air terjun. Anak-anak tahu air terjun? Nah, air terjun itu kan dari atas ke bawah, ya. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Tumpahan air di meja akan mengalir ke tepi. Kemanakah air itu mengalir? Air mengalir ke tepi meja, lalu menetes ke lantai. Air menetes dari meja yang lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Ayo berlatih. Yuk, kita langsung jawab. Beri tanda centang untuk sifat benda cair yang benar. Air di dalam gelas akan berbentuk botol atau gelas? Gelas. Kita kasih centang di gelas. Bentuk benda cair. Bentuk benda cair berubah-ubah, ya, karena dia harus mengikuti wadahnya. Nomor 3, permukaan air yang tenang selalu datar. Namanya aja airnya tenang, ya, jadi harus datar. Kalau airnya naik turun itu gelombang, ya, gelombang air itu namanya. Nomor 4, titik-titik mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Apa yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah? Benda cair. Benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Lalu kita lihat halaman 57. Ayo mencari tahu. Carilah arti kata berikut ini. Wadah. Yuk, kalian bisa ikuti artinya yang ada di layar. Saya sudah kasih di layar cukup besar tulisannya, jadi kalian bisa ikuti. Bisa langsung ditulis di dalam buku cetak, ya. Wadah, tempat untuk menaruh, menyimpan sesuatu. Tempat untuk menaruh dan menyimpan sesuatu. Loyang. Loyang, talam yang terbuat dari seng atau aluminium tempat adonan kue yang akan dimasak. Cukup panjang nih. Tulisnya jangan besar-besar, kecil-kecil supaya muat. Talam yang terbuat dari seng atau aluminium tempat adonan kue yang akan dimasak. Nomor 3. Kalau kecepatan kalian bisa pause video ini ya untuk menulis arti katanya. Mendidih, menggelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan, ya. Menggelembung-gelembung atau meluap-meluap karena dipanaskan. Itu adalah arti katanya. Kalian bisa langsung tulis di buku cetak. Lalu untuk yang ayo menulis, buatlah kalimat dengan bantuan kata-kata di atas. Kalian harus kerjakan sendiri, ya. Kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Buat kalimat dari kata wadah, loyang, dan mendidih. Wah, banyak ya hari ini ya. Gak apa-apa ya anak-anak ya. Semangat! Yuk kita lihat pembelajaran 4. Bermain di rumah teman tidak boleh gaduh. Walaupun telah diizinkan bermain, kita tetap bersikap sopan. Sikap tersebut dilakukan oleh Ino dan Cika. Ingat, kalau di rumah teman gak boleh gaduh, berisik ya. Gak boleh, kita tetap harus bermain bersama. Ayo mengamati. Amatilah percakapan berikut.
Selesai membuat agar-agar, Ino, Raka, dan Cika beristirahat. Mereka beristirahat di teras depan rumah Raka. Siang ini cuaca terasa panas, kata Ino. Benar, aku jadi haus, kata Ino. Benar, aku jadi merasa haus, kata Raka. Dan sambil mengipas-ngipaskan karton, jadi sejuk rasanya. Wah, si Ino kipas-kipas kartonnya. Terus kata Raka, tentu angin yang berhembus sejukkan tubuh. Setelah mengamati gambar, jawablah pertanyaan berikut. Ini kita cukup seperti yang pertama. Kita jawab di rumah saja ya, nggak usah dijadikan tugas. Tidak perlu dijadikan tugas. Di manakah Ino, Raka, dan Cika berada? Ino, Raka, dan Cika berada di rumah Raka. Apa yang dilakukan Ino, Rika, dan Cika? Mereka sedang beristirahat setelah membuat agar-agar ya. Mereka beristirahat di teras depan rumah Raka. Nomor 3, mengapa kipasan karton dapat sejukkan tubuh? Karena kipasan karton itu membuat ada suatu angin yang berhembus. Jadi kalau kita mengibaskan sesuatu atau mengkipaskan sesuatu, ada angin yang berhembus tuh. Anginnya banyak. Nomor 4, temukan benda-benda berwujud padat, cair, dan gas dalam gambar. Nah, kalau bentuk padat gampang ya. Meja, kursi, tuh ya. Gelas, itu semua bentuknya padat. Lalu untuk bentuknya cair itu apa? Tuh, air apa ini? Air sirup ya sepertinya ya. Itu ada air es tuh ya, itu adalah benda cairnya. Lalu benda gasnya nggak kelihatan ya. Benda gas itu hanya bisa dirasakan tapi tidak terlihat ya. Angin yang dikipaskan oleh Ino, bentuk benda gasnya. Yuk kita langsung lihat halaman 62. Sifat benda gas. Angin adalah udara yang bergerak. Udara adalah contoh benda gas. Bagaimana sifat benda gas? Ingat, sifat benda gas itu tidak terlihat ya, hanya bisa dirasakan. Sifat benda gas adalah sebagai berikut. Nomor 1, benda gas bersifat mengikuti wadahnya. Dia tetap mengikuti wadahnya. Misalnya udaranya mengisi balon hingga mengembang. Udara pun akan berbentuk seperti balon. Dia tergantung wadahnya, tergantung tempatnya. Nomor 2, benda gas bersifat menekan ke segala arah. Ya, kayak seperti misalnya oksigen. Yang kita hirup ini adalah oksigen. Yang kita keluarkan adalah karbon dioksida ya. Nah, itu kita bisa menghirup oksigen di mana saja, jadi tidak terbatas tempatnya. Udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon mengeras. Udara menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Kulit balon tidak lagi terasa lunak. Nah, kalau balon itu kan kadang-kadang kayak karet kan, jadi bisa ditarik-tarik, bisa lembek-lembek gimana gitu rasanya ya. Nah, kalau ditiup balonnya jadi keras, jadi nggak bisa dicubit-cubit lagi. Kalau balonnya dicubit-cubit nanti meledak ya. Untuk yang sifat benda gas, kalian cukup tahu yang ayo menyimak ya. Yang bawah kalian boleh baca, tapi Lausa tidak akan bahas ya. Nah, kita langsung lihat yang ayo menulis. A. Susun kata-kata acak menjadi kalimat dan tuliskan. Ini adalah tugas kalian ya. Tugasnya sedikit-sedikit kok, nggak banyak ya. Yang B, tuliskan benda gas yang telah kamu pelajari. Cuman 2 ya. Lihat di halaman 62. Benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, benda gas bersifat menekan ke segala arah. Ingat ya anak-anak, kalau kecepatan kalian bisa pause video ini ya. Yuk kita lihat lagi pembelajaran 5. Masih semangat kan? Ayo semangat. Setelah bermain di rumah teman,
kita ikut merapikan semua yang digunakan. Hal itu merupakan sopan santun saat di rumah teman. Menjaga kerapian rumah teman merupakan tanggung jawab bersama. Kita kalau datang ke tempat orang, ke tempat teman gak boleh ya habis berantakin terus langsung ditinggal. Wah, gak boleh itu. Kalian harus ikut membersihkannya juga ya. Ayo amati kebiasaan kalian. Ingat kembali apa kebiasaan yang kalian lakukan setelah bermain di rumah teman. Ayo, kalian kalau bermain di rumah teman, habis itu ngapain? Langsung pulang atau ikut membereskannya ya. Ayo mendengarkan. Dengarkan guru membaca cerita berikut. Dengarkan langsung membacanya ya. Setelah memasak, dapur tampak berantakan. Setelah memasak, dapur tampak berantakan. Ibu Raka akan merapikan peralatan memasak jika Ino dan Raka ikut membantu. Kita dengarkan percakapan mereka. Terima kasih sudah mengajarkan cara membuat agar-agar, Bu. Terima kasih kembali, Ino, kata Ibu Raka. Lain kali ajarkan cara memasak lagi ya, Bu, katanya. Baik, ibu senang mengajari kalian memasak. Wah, ibunya senang tuh karena mereka baik ya. Pelajaran 6. Akhirnya kita sampai di pembelajaran 6 ya. Wah, hari ini anak-anak pasti. Ayo anak-anak semangat. Sebentar lagi selesai ya. Pembelajaran 6. Bersikap sopan dan patuh pada aturan sangat diperlukan. Kita harus membiasakannya setiap waktu. Dimanapun kita berada, kita harus melaksanakannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita harus punya tanggung jawab. Ya, contoh misalnya Lausa mengajarkan anak-anak. Berarti Lausa ada tanggung jawab untuk mengajarkan anak-anak yang baik dan benar. Ya, seperti itu contohnya. Misalnya anak-anak ditugaskan Lausa untuk membuat PR atau tugas. Kalian harus membuatnya dan harus tanggung jawab PR-nya dikumpulkan tepat waktu. Seperti itu contohnya ya anak-anak. Ayo amati gambar-gambar kegiatan bermain berikut. Tentukan gambar yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Jelaskan mengapa demikian. Coba lihat tuh gambarnya, yang satu bermain hujan, yang satu bermain boneka. Yang mana yang mengikuti aturan? Yang bermain boneka ya, yang bermain hujan itu mereka nakal-nakalan ceritanya tuh. Bukan yang pakai payung malah main hujan, nanti sakit ya. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut ini. Menjaga kerapihan. Ino dan Raka asik membaca beraneka buku. Ada buku tentang hewan, pesawat terbang, wayang, dan lain-lain. Setelah selesai membaca, Ino dan Raka merapikan buku-buku tersebut. Walaupun bukan di rumah sendiri, Ino menjaga kerapian di rumah Raka. Wah, itu anak-anak harus patut tuh ya. Harus menjaga kerapihan di rumah orang lain atau di tempat orang lain. Nah, Ino menjaga kerapihan di rumah Raka. Dia habis baca-baca buku, terus dia rapihkan kembali. Itu anak-anak juga harus ikuti ya. Walaupun bukan di rumah orang, walaupun kita tetap di rumah sendiri, apalagi ya, itu harus kalian lakukan. Setelah kalian mainannya harus dibereskan sendiri. Jangan panggil mama atau panggil bibi ya untuk bantuin kalian bereskan, karena yang main adalah kalian. Jadi kalian harus bertanggung jawab sama mainan kalian sendiri. Kita lihat halaman 72. Ayo mencari tahu. Untuk yang jawablah pertanyaan tidak perlu ya. Kita langsung ke ayo mencari tahu. Temukan 15 nama benda pada daftar huruf acak berikut ini. Coba kalian temukan apa saja nama benda yang ada. Lalu kita lihat yang bawah. Tulis pada buku tugasmu dalam bentuk tabel berikut ini.
Nah, setelah kalian menemukan 15 nama benda Setelah kalian menemukan 15 nama benda pada daftar, kalian tulis dalam buku tugas nama benda, wujud bendanya, dan kegunaannya di buku tulis kalian, ya. Ada 15 nomor berarti. Kalian lihat halaman 77. Jawab yang bahasa Indonesia nomor 7 sampai nomor 12. Jadi tugasnya tidak terlalu banyak. Tugasnya adalah halaman 54, 57, 63, dan yang terakhir adalah halaman 72 yang ayo mencari tahu. Temukan 15 nama benda pada daftar huruf acak berikut, lalu tulis di buku tugas dalam bentuk tabel berikut nama benda, wujud benda, dan kegunaannya. Untuk tugasnya, karena tugasnya cukup banyak, mau saya kasih waktu sampai hari Selasa. Kalian bisa mengirim tugasnya di hari Selasa, ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.